Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asrilia Pinky dari Prodi Pendidikan Matematika semester 4. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengujian korelasi ganda mata kuliah Statistik Matematika 2. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melakukan pengujian korelasi ganda pada data. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke Excel ya, teman-teman. Nah, di sini kita sudah punya rumusan masalah. Apakah motivasi dan keaktifan belajar siswa yang ditingkatkan bersama-sama berkorelasi signifikan terhadap hasil belajar siswa? Nah, tahap pertama di sini kita buat hipotesis ya. Ada hipotesis awal atau H0, tidak ada korelasi signifikan terhadap motivasi dan keaktifan belajar siswa yang ditingkatkan bersama-sama terhadap hasil belajar siswa. Kemudian ada HA atau hipotesis akhir, ada korelasi signifikan motivasi dan keaktifan belajar siswa yang ditingkatkan bersama-sama terhadap hasil belajar siswa. H0 itu R sama dengan 0 dan HA R tidak sama dengan 0 ya. Nah, tahap kedua membuat tabel penolong. Nah, di sini kita sudah membuat tabel penolong ya teman-teman. Di sini ada motivasi sebagai X, keaktifan sebagai X2 dan hasil belajar sebagai Y. Kemudian di sini dapat kita lihat N atau jumlah datanya itu masing-masing ada 10 ya. Nah, oke, sudah. Kemudian selanjutnya kita akan mencari X1 kuadrat. Nah, caranya adalah kita ketik sama dengan klik 3 di X1, kita pangkatkan 2. Ini kita pangkatkan 2, kita enter, kemudian klik 2 kali di pojok kanan bawah. Kita tarik sampai ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan mencari X2 kuadrat. Caranya sama, ketik sama dengan klik 4 di X2, kita pangkatkan 2, enter, lalu klik kanan bawah 2 kali, tarik ke bawah. Nah, untuk Y2 dan seterusnya itu sama ya, klik sama dengan 10, kita pangkatkan 2, enter, lalu klik 2 kali pojok kanan bawah, tarik ke bawah. Nah, sama juga untuk X1 dikali X2. Ini kita klik sama dengan 3 di X1, kita kali dengan 4 di X2. Enter. Klik 2 kali untuk di pojok kanan bawah, kita tarik terus sampai ke bawah. Nah, begitu juga untuk X1 dikali Y dan X2 dikali Y ya teman-teman. Caranya sama. Oke, terakhir X2 dikali Y kali tarik ke bawah. Nah, ini kita sudah dapat hasilnya. Selanjutnya adalah kita mencari jumlah keseluruhan. Yang pertama ada jumlah keseluruhan X1. Kita klik sama dengan sum, buka kurung, kita klik 3, tarik sampai ke bawah. Nah, sampai ke X10 ya, X1 bagi nomor 10, tutup kurung lalu enter. Nah, caranya selanjutnya kita klik kanan bawah lagi, kita tarik ke samping. Nah, itu rumusnya, karena rumusnya sama, tarik saja ke samping ya. Nah, sudah selesai. Tahap kedua kita sudah ada X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, X1 dikali X2, X1 dikali Y, dan X2 dikali Y. Nah, selanjutnya kita akan melakukan beberapa
perhitungan ya teman-teman. Sini ada 4 perhitungan ya. Ini perhitungannya udah ada rumus-rumusnya. Nah, yang pertama kita akan menentukan korelasi produk momen antara X1 dan Y1. Nah, rumusnya di sini sudah jelas ya, ada N dikali sigma X1 Y X1 dikali Y dikurang dengan sigma X1 dikali sigma Y dan seterusnya. Oke. Selanjutnya kita akan mencari Rx1Y ya. Klik sama dengan, kemudian kurung 2 kali 10 dikali sigma X1 dikali Y ya. Kita klik, tutup kurung, dikurang dengan sigma X1 oke, lalu kita kali dengan sigma Y yang ini ya. Oke, tutup kurung, lalu kita bagi, tutup kurung, buka kurung dulu, SQRT karena dia akar ya. Nah, tuh buka kurung lagi. Sini kita pakai 3 kali. Nah, N-nya tadi itu 10, berarti 10 dikali sigma X1 kuadrat. Sigma X1 kuadrat yang ini kita klik, tutup kurung, kita kurang. Oke, buka kurung lagi. N-nya dikali dengan sigma X1 kita kuadratkan ya. Kita buka kurung 2 kali. Kita klik sigma X1 nya, tutup kurung, lalu kita kuadratkan. Oke, tutup kurung lagi. Setelah itu kita kali, buka kurung 2 kali, N nya 10, kita ketik 10 dikali sigma Y kuadrat. Nah, ini sigma Y kuadrat, kita klik, tutup kurung 1 kali, kita kurang, lalu buka kurung 2 kali, kita klik sigma Y, tutup kurung, lalu kita kuadrat berwarna hitam ya. Oke, lalu kita klik enter. Nah, jadi kita sudah dapat Rx1Y nya ya. Nah, ini kita bulatkan menjadi 2 angka di belakang 0. Selanjutnya kita akan mencari atau menentukan korelasi produk momen dari antara X2 dan Y ya. Caranya sama, hanya saja ini kita ubah yang tadinya X1 menjadi X2 ya. Jumlah kurungnya sama, hanya saja data X1 nya yang kita ubah. Kalau misal tadi itu X1 dikali Y, sekarang jadi X2 dikali Y. Caranya sama ya.
Nah, yang ketiga menentukan korelasi produk momen antara X1 dan X2. Oke, caranya masih sama ya teman-teman ya, tinggal kita ubah saja jadi X1 X2 semuanya. Oke, N dikali sigma X1 dikali X2, lalu kita kurang dengan sigma X1 dikali sigma X2, dan seterusnya. Semuanya sama, ini isi akarnya juga sama. Oke, kita klik sama dengan lagi, kita masukkan data-datanya. Jangan lupa kurung dulu ya teman-teman. Sini kurungnya kita pakai 3 kali, lalu n nya itu 10. Nah, kita kali dengan sigma X1 dikali X2 ya, lalu tutup kurung, baru kita kurangkan dengan sigma X1 dikali dengan sigma X2. Jangan lupa kurungnya itu 3 kali, baru setelah itu kita bagi ya, jangan lupa buka kurung SQRT, jumlah kurungnya sama seperti yang sebelumnya ya. Nah, oke, setelah dimasukkan data-datanya, kita klik enter. Kemudian kita bulatkan menjadi 2 angka di belakang koma sama seperti sebelumnya ya. Oke, nah terakhir yang keempat, kita tentukan korelasi gandanya atau R X1 X2Y. Nah, ini rumusnya akar Y X1 dikuadratkan ditambah dengan R Y X2 dikuadratkan, lalu kita kurang dengan 2 dikali R Y X1 dikali R Y X2 dan dikali R X12 atau R X1 dikali X2. Kemudian dibagi dengan 1 dikurang R X1 kali X2 kuadrat. Kita klik sama dengan SQRT dulu. Kurungnya di sini kita pakai sekitar 4 kurung ya, agar nanti kita tidak ada kekeliruan atau tidak kurang kurungnya. Selanjutnya kita klik data-datanya, R X1Y kita kuadratkan, ini tutup kurung, lalu kita tambahkan ya, buka kurung lagi, R Y X2 atau R X2Y. Nah, kita pangkatkan 2 lagi, tutup kurung 2 kali, lalu kita kurangkan. Sini kita kurangkan. Jangan lupa buka kurung lagi, 2 dikali R X1Y. R X1Y di atas
di atas sini. Oke, kita kali dengan Rx2Y, kita kali lagi dengan Rx1x2, tutup kurung, kita tutup kurung 2 kali, lalu dibagi dengan, jangan lupa buka kurungnya, 1 dikurang Rx1x2 kuadrat ya. Terakhir tutup kurung sampai kurung terakhirnya itu berwarna hitam ya. Nah, lagi kita bulatkan menjadi 2 angka di belakang koma. Nah, selanjutnya kita cari R kuadrat atau korelasi ganda kuadratnya. Ini tinggal kita kuadratkan saja, kita pangkatkan 2, lalu kita enter. Nah, sudah dapat. Sekarang kita bisa mencari koefisien determinasi atau KP-nya. Nah, rumus KP di sini adalah R kuadrat dikali 100%. Berarti tinggal kita kalikan saja R kuadrat yang sudah kita cari tadi dikali dengan 100%. Nah, hasilnya adalah 95%. Ini akurasi korelasinya itu sangat tinggi ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita uji hipotesis korelasi ganda. Nah, kita cari F hitung dulu. F hitung di sini rumusnya R kuadrat dibagi K, kemudian dibagi lagi dengan 1 dikurang R kuadrat dibagi N dikurang K dikurang 1. Nah, kita cari F hitungnya. Kemudian kalau misalnya kita ragu untuk menggunakan rumus langsung, kita cari satu-satu. Di sini saya cari 1 per 1 R kuadrat dibagi K, lalu kita cari 1 dikurang R kuadrat. Nah, lalu N-nya tadi 10 dikurang K, kita gunakan 2 variabel, jadi K-nya 2. Kita kurangkan 1, hasilnya 7. Kemudian baru kita masukkan 1 per 1. Dari R kuadrat dibagi K, kemudian kita bagi, kurungnya 1 kali, jangan lupa kurung buka. Oke. Nah, di sini kita dapat 69,08 ya, teman-teman. Oke. F itunya sudah kita bulatkan. Nah, DK pembilangnya 2 dan DK penyebutnya itu 7 ya. Nah, DK penyebut tadi dari N dikurang K dikurang 1. Nah, untuk F tabelnya itu 4,74. Nah, jika F hitung, nah untuk ketentuannya jika F hitung lebih dari F tabel, maka HA diterima. Di sini F1-nya, F hitungnya itu 69,1 dan F tabelnya itu 4,74. Nah, ini sudah jelas ya teman-teman kalau 69,1 itu lebih besar dari 4,74 ya. Nah, sini kita kasih tanda lebih dari. Oke, sekarang kita rapikan dulu ya supaya lebih enak dilihat kita. Oke, kita rapikan dulu tanda-tandanya, kita ketengahkan. Oke. Nah, dari sini udah kelihatan ya kalau 69,1 itu lebih besar dari 4,74. Nah, sesuai ketentuan, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka HA yang diterima. Nah, jadi kesimpulannya itu kita ambil HA.
Jadi di sini kita dapat kesimpulan ada korelasi signifikan motivasi dan keaktifan belajar siswa yang ditingkatkan bersama-sama terhadap hasil belajar siswa. Baiklah, sekian materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.